Biarlah Roh Kudus bekerja padanya. Biarlah kiranya Engkau berkati kami semuanya, Tuhan. Biar kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Biar Roh Kudus bekerja padanya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Udah ada caranya ya. Tuhan nyanyi satu ada satu sobat. Ada suaranya Pak. Ini ada suaranya. Bagus dia. Iya suaranya ya. Kita nyanyikan satu pujian, ada satu sobat kita, biar menjadi sobat kita yang setia di hari ini, biar Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggal diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menyertai hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mana ya videonya? Bentar ya. Ini dia. Puji Tuhan, ketutup ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita dengarkan firman Tuhan sebentar, kita akan nyanyikan sepujian, membawa apapun juga ya. Memang saat kita datang ke dunia ini, tapi karena berkat Tuhan, Tuhan selalu menolong dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dan sebentar akan dengan firman Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati bagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Pun ku bawa hati yang menyala dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa dia dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan, memang kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, tetapi datang kembali pun tidak bawa apa-apa, tetapi yang bawa hanya hidup kita dan apa yang kita perbuat di dalam dunia ini. Ya saudara, biar Tuhan menyertai dalam setiap hidup kita dan Tuhan akan menolong apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Dan sebentar mau dengar firman Tuhan kembali, biar firman Tuhan boleh memberikan teguran kembali buat hidup kita, supaya kita bisa memperbaiki kembali apa yang masih kekurangan kita kepada Tuhan, kesalahan kita, dan kita akan tetap untuk setia kepada Tuhan. Dan sebentar saya serahkan kepada Bapak Sutarjo untuk membawakan firman Tuhan. Ya. Terima kasih Bu Lydia. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Dapat Pak. Yes. Baik. Mari kita datang di dalam doa. Kembali anak-anakmu datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih karena pertemuan kami di dalam ibadah Lingsum Family Ministry. Bapa, kami berdoa untuk peralatan yang kami pakai, Engkau urapi, Engkau jamah, dijauhkan dari kuasa kegelapan, sehingga pemberitaan firman-Mu dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa, dapat kami terima dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, Kau yang memimpin kami di tahun yang baru ini, Engkau senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi setiap kami. Sehingga perjalanan kami Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, bacaan kita diangkat dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada sore hari yang berbagai mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari bacaan ini sangat tema tahun baru, semangat baru. Luar biasa, tahun baru, semangat baru. Di dalam kitab Yosua ini, di mana Tuhan sendiri yang berfirman kepada Yosua bahwa hambanya Musa telah mati, dan Yosua dipimpin oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel, untuk membawa umat Israel menuju tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan. Sangat luar biasa bahwa apa yang dilakukan Yosua ini menjadi teladan bagi setiap kita. Di tahun baru kita harus memiliki semangat yang baru juga. Jangan kita sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan memberkati setiap kita, sehingga kehidupan kita dibuat Tuhan berhasil. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan ini kepada Yosua. Engkau yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan kepada mereka. Luar biasa janji Tuhan ini. Karena itu saudaraku, kita harus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ingat, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita. Saat itu Yosua pun disertai oleh Tuhan. Janji Tuhan begitu sangat luar biasa kepada Yosua, yaitu Tuhan menjanjikan tanah perjanjian yang diberikan oleh umat Israel. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Luar biasa janji Tuhan ini. Allah menjanjikan tanah Kanaan menjadi tanah milik pusaka. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kehidupan Yosua. Sehingga di dalam perjalanan Yosua selalu berhasil dan beruntung. Kenapa? Yosua selalu hidup di dalam takut akan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya Yosua selalu berfokus hanya kepada Tuhan. Kita diingatkan, kita pun harus berfokus hanya kepada Tuhan, jangan yang lainnya. Kalau kita berfokus kepada Tuhan, maka apa yang dijanjikan Tuhan itu akan kita nikmati. Ingat saudaraku, Tuhan menjanjikan tanah perjanjian untuk ditempati menjadi tanah tempat turun-temurun, menjadi tanah yang sangat luar biasa, tanah permai yang dijanjikan Tuhan itu kepada setiap umat Israel. Janji Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, Tuhan selalu menepati janjinya. Kalau kita selalu tetap mengikuti jalan Tuhan, Tuhan pasti memberikan janjinya. Tidak usah kita minta, Tuhan pasti berikan itu. Karena itu kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Seperti Yosua diperintahkan Tuhan, bahwa segala tanah yang diinjak oleh kaki Yosua menjadi milik pusaka. Ini janji yang sangat luar biasa, yang harus kita pegang teguh di dalam kehidupan ini. Yang kedua, janji Tuhan kepada Yosua yaitu memberikan kemenangan kepada Yosua. Ayat yang ke-5 di situ. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan begitu sangat luar biasa, saudaraku. Tuhan selalu memberikan janji kepada setiap orang yang selalu setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan menjanjikan kemenangan kepada setiap umat yang percaya. Tuhan Yesus pun menjanjikan kemenangan bagi setiap kita. Kita adalah umat-umat pemenang. Umat lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus sudah berjuang untuk menebus segala dosa kita melalui kematian di kayu salib dan kebangkitannya membuktikan bahwa Tuhan Yesus Allah yang berkuasa berdaulat atas kehidupan manusia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan kemenangan.
kemenangan di dunia ini maupun kemenangan di dunia yang akan datang. Kita akan menang menghadapi tipu muslihat iblis jika kita memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata rohani. Tuhan memberikan kepada setiap kita untuk menjadi anak-anaknya. Karena Tuhan menjadikan kemenangan kepada setiap kita. Tidak main-main, saudaraku. Bahwa sebagai orang Kristen, kita adalah umat pemenang. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Bahkan karena sudah menjadi umat pemenang terus hidupnya semua tidak. Kita harus tetap terus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan yang ketiga, Tuhan menjanjikan penyertaannya. Ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Luar biasa, Tuhan menjanjikan penyertaannya kepada setiap kita orang percaya. Demikian Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Janji Tuhan ya dan amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut lagi menghadapi kehidupan ini. Percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita umat kepunyaannya. Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Di mana Tuhan menjanjikan tempat yang diinjak telapak kaki Yosua menjadi milik pusaka. Tuhan menjanjikan kemenangan kepada Yosua dan Tuhan menjanjikan penyertaannya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi tidak ada alasan untuk takut lagi. Mari kita terus lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengiringi Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kemenangan yang sudah kita terima ini direbut oleh iblis. Karena iblis tidak suka, saudaraku, kalau manusia itu diselamatkan. Iblis tidak suka kalau manusia itu rukun. Iblis ingin mencari, melemahkan, merebut keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tetapi percayalah, bersama Tuhan Yesus, iblis tidak akan mampu untuk melawan kita. Tipu muslihat iblis kita kalahkan dengan panah-panah api sijat itu dengan firman Tuhan. Kita harus selalu rajin-rajin membaca firman Tuhan. Karena inilah janji Tuhan menyertai kita. Karena itu kita jangan melupakan janji Tuhan ini. Jika Tuhan sudah berjanji, maka kita harus merebut itu. Kita pertahankan, jangan sampai direbut oleh iblis. Iblis tidak suka kalau manusia itu diselamatkan. Iblis tidak suka kalau manusia itu rukun. Sehingga berusaha mencari kelemahan-kelemahan kita. Tetapi percayalah, bersama Tuhan kita lawan tipu muslihat iblis. Dan kita kalahkan tipu daya iblis dengan firman Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kepada setiap kita kemenangan. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita kita memiliki semangat baru di tahun yang baru ini yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya agar kita memiliki semangat di tahun yang baru. Untuk memudahkan, lakukan 3B. Lakukan 3B. B yang pertama, berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman. Ayat 6, 7a, dan 9a. Ayat 6, 7a, dan 9a. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk kuberikan kepada mereka. Ayat 7a, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9 diulang lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, kata-kata jika diulang itu sangat luar biasa. Sangat penting. Dan ini diulang sampai 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sampai 3 kali. Berarti ini sangat penting agar Yosua tidak melupakan janji Tuhan ini. Karena itu kita harus berdiri teguh di dalam iman. Kita selalu kuatkan hati kita untuk melangkah bersama Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Ketika kita meneguhkan iman kita, tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga
percayalah kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Ingat saudaraku, bahwa berdiri teguh di dalam iman itulah yang harus kita kerjakan terus-menerus. Kenapa? Karena iblis selalu berusaha untuk merebut kemenangan kita. Karena itu kita harus kuatkan, teguhkan iman kita. Dengan selalu bersandar penuh pada Tuhan, dan kita selalu membaca firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka Tuhan akan buat perjalanan kita berhasil. Yang saya alami saudaraku ketika saya belajar untuk melayani Tuhan di tahun 2001 di Lembah Jode itu. Dan Tuhan memberikan kemampuan begitu sangat luar biasa. Ini yang saya alami. Walaupun saya lulusan sarjana dasar, ketika saya melayani di Lembah Jode, waktu itu bersama mahasiswa teologi, saya dapat belajar dari mereka. Justru saya mendapatkan pembelajaran dari mahasiswa teologi yang melayani di Lembah Jode itu. Tetapi satu hal yang sangat saya rasakan begitu indah, ketika saya masuk pelayani di Lembah Jode, kemudian dari mahasiswa teologi itu tidak mengirim lagi mahasiswanya ke Lembah Jode. Luar biasa saudaraku. Dan semua mahasiswa yang melayani di Lembah Jode semuanya jadi pendeta. Tetapi ketika saya bukan dari teologi ya, saya dari lulusan sarjana dasar, Tuhan pakai saya untuk menjadi hambanya, untuk memberitakan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan. Ini bukan karena kehebatan saya, ini karena semua karena kemurahan cinta kasih Tuhan. Karena saya berdiri teguh di dalam iman, dan sampai saat ini sudah 22 tahun saya melayani di Lembah Jode. Dan Tuhan berikan yang sangat luar biasa. Ini memberi pelajaran bagi setiap kita, kita harus selalu berdiri teguh di dalam iman. Sekarang B, yang kedua, bagaimana caranya agar kita semangat di dalam tahun baru ini? B, yang kedua, berjalan di jalan Tuhan. Berjalan di jalan Tuhan. Ayat 7b. Ayat 7b demikian firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Karena itu ingat saudaraku, kita harus berjalan di jalan Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap kita, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang tertulis yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus selalu berjalan di jalan Tuhan. Kita berfokus hanya kepada Tuhan, jangan berfokus kepada yang lain. Ingat saudaraku, pendeta setelah membacakan firman Tuhan di GKJ itu selalu dikatakan ini, yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Luar biasa pendeta saya di GKJ maupun di GKI itu setelah menyampaikan firman Tuhan selalu diakhiri, yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya. Demikian juga mengingatkan kepada setiap kita, kita harus terus berjalan di jalan Tuhan. Artinya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita lurus berfokus hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Kalau kita selalu menuruti apa yang diperintahkan Tuhan, seperti yang dilakukan Yosua ini, percayalah, perjalanan kita akan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan tidak pernah memandang latar belakang pendidikan kita. Kalau kita mau melayani, pasti diberi kemampuan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian. Tuhan senantiasa menyertainya dan memberkatinya, memampukannya. Ini yang sudah saya buktikan berkali-kali saudaraku. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kalau kita hidup di jalan Tuhan, percayalah Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya. Apalagi ketika kemarin saya mengalami sakit, ya jujur ya, itu karena kebanyakan makan durian.
Senin makan durian di Brongkol bersama Pak Andoko dan Pendeta Sukamdi, saya makannya nggak ukuran. Nah, Senin. Terus kemudian Selasanya di Komisi Adi Yuswo, pas rapat di Nanggulan Kulon Progo itu, pulangnya juga makan durian. Nah, saya juga makan durian banyak lagi. Nah, itulah yang membuat saya diingatkan Tuhan, supaya jangan ngawur kalau makan durian. Harus hati-hati. Ini peringatannya dari Tuhan yang saya rasakan begitu sangat luar biasa. Waktu itu mulut saya itu sudah miring ke atas dan kata-kata saya itu ceda. Tetapi berkat penyertaan Tuhan ketika saya masuk di rumah sakit Siloam, bisa dikerjakan di MRI itu ada penyumbatan di otak. Nah, jadi perlihatkan oleh dokter Sekar Langit, ini Bapak penyebabnya. Waduh, saya betul-betul bersyukur, berterima kasih Tuhan memberikan yang terbaik. Sehingga saya tetap hidup di jalan Tuhan. Ingat saudaraku, di jalan Tuhan itulah yang harus kita tempuh. Jangan jalan yang lain, jangan cari jalan pintas, tetapi kita harus hidup di jalan Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan ini, sehingga kehidupan kita dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan B yang ketiga, bagaimana caranya agar kita memiliki semangat baru di tahun yang baru. B yang ketiga, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan, ayat 8. Ayat 8 demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Karena itu saudaraku, kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hanya menuruti keinginan kita sendiri, tetapi kita harus menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita renungkan siang dan malam, saudaraku. Jadi kita tidak bisanya, wah sudah pokoknya saya sudah diselamatkan, bisa masuk surga, nama saya sudah ditulis di dalam kitab kehidupan, kemudian hidupnya semua gue, tidak bisa, saudara. Kita harus selalu memperhatikan kitab Taurat ini. Kita harus merenungkan firman Tuhan ini, saudaraku. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis yang di dalamnya, saudaraku. Jadi perjalanan kita dibuat Tuhan berhasil dan beruntung kalau kita selalu menjadi pelaku-pelaku firman. Ini yang Tuhan mau tegaskan kepada setiap kita, kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lupakan, saudaraku, Tuhan selalu menyertai, memberkati anak-anaknya yang selalu rindu untuk melayani. Kalau kita rindu untuk melayani, Tuhan pasti akan memperlengkapinya, saudaraku. Tuhan tidak pernah pandang latar belakang pendidikan seseorang. Tetapi ketika Tuhan melihat anak-anaknya mau melayani Tuhan, dan Tuhan beri kemampuan. Artinya bukan kita yang mampu, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kita, itulah yang memampukan kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan itu saudaraku, jangan lupakan ini. Kita harus selalu memperkatakan firman Tuhan ini siang dan malam. Sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita dapat menjadi garam dan terang kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sadarlah dan bertobatlah, saudaraku. Kita harus selalu merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Ini saya awali hari-hari saya selalu membaca firman Tuhan. Saya tidak melakukan aktivitas yang lain sebelum saya membaca firman Tuhan. Dan ketika saya mengawali kehidupan ini membaca firman Tuhan, dan Tuhan memberikan kemampuan yang sangat luar biasa. Ini bukan karena kehebatan saya, tetapi Tuhan sendiri yang memberi kemampuan kepada saya. Ingat, saudaraku, Tuhan tidak pernah melihat latar belakang pendidikan seseorang, tetapi Tuhan melihat anak-anaknya yang mau melayani. Tuhan hanya mencari orang-orang yang mau. Karena apa? Karena banyak orang yang mampu tetapi tidak mau melayani. Ketika kita mau melayani, Tuhan pasti akan memperlengkapi. Tuhan akan memampukan kita. Jadi jangan sombong
kalau kita bisa melakukan ini. Semua ini karena anugerah Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita diberi kemampuan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi kepanjangan tangannya, untuk menyampaikan isi hatinya, untuk membawakan kabar baik. Sehingga setiap orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita terus tanamkan di dalam hati kita untuk selalu belajar firman Tuhan. Karena dari belajar inilah kita diberi kemampuan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Sehingga kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga kita berjalan di jalan Tuhan dan kita hidup di jalan Tuhan ini dengan penuh kemenangan. Sadarlah, Tuhan tidak menghendaki agar kita hidup semau kue, tetapi Tuhan menghendaki agar kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini mari giatkan di dalam hati kita untuk selalu rajin membaca Alkitab. Karena dari membaca Alkitab inilah kita diberi kemampuan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan pewahyuan demi pewahyuan seperti yang saya alami selama ini. Tuhan selalu memberikan pewahyuan demi pewahyuan sehingga apa yang saya sampaikan ini dapat menguatkan setiap kita orang percaya. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Nah, kesimpulan kita di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 dengan tema di tahun baru semangat baru. Kehidupan setiap kita tidak dapat dipisahkan dari firman Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menyertai memberkati setiap kita dan Tuhan selalu memberikan janji-janjinya kepada setiap kita. Sehingga setiap kita dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi alat kepanjangan tangannya untuk menyampaikan isi hatinya sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Percayalah saudaraku, kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan pasti akan beri kemampuan setiap kita. Kalau kita mau, pasti Tuhan beri kemampuan. Kenapa? Karena banyak orang yang mampu, tetapi tidak mau. Ketika kita mau melayani, Tuhan akan memberi kemampuan setiap kita. Artinya bukan saya yang mampu, tetapi Roh Kudus yang diam di dalam hati kita itu memampukan kita untuk menyampaikan isi Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada 3 janji Tuhan yang diberikan kepada Yosua dari bacaan ini. Yang pertama, Allah menjanjikan tanah Kanaan menjadi tanah milik pusaka, ayat 3. Yang kedua, Tuhan menjanjikan kemenangan, ayat ke-5. Dan yang ketiga, Tuhan menjanjikan penyertaannya, ayat 9. Dengan demikian, perjalanan setiap kita dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan sekarang bagaimana caranya agar kita memiliki semangat baru di tahun yang baru? Nah, ini yang harus kita lakukan. Lakukanlah 3B untuk memudahkan. Yaitu yang pertama, berdiri teguh di dalam iman. Ayat 6, 7a, dan 9a. B yang kedua, berjalan di jalan Tuhan. Ayat 7b. Dan yang ketiga, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, ayat yang ke-8. Dengan melakukan ketiga ini, percaya saudaraku, kehidupan kita dapat menjadi garam, dapat menjadi terang bagi sesama kita, dengan nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Tuhan tidak pernah lalai di dalam menempati janjinya. Tuhan selalu menyertai umat kepunyaannya yang selalu rindu untuk menyatakan isi hatinya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam putra-Mu Tuhan Yesus, kembali anak-anak-Mu datang mendapat dirimu, mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat kebenaran firman-Mu. Kau telah mengingatkan kami agar kami selalu hidup di dalam takut akan Tuhan, menurut jalan-jalan-Mu, Tuhan. Bapa, ajar setiap kami untuk menikmati janji-Mu, karena Engkau menjanjikan
setiap tanah yang diinjak menjadi tanah perjanjian milik pusaka. Tuhan selalu menjanjikan kemenangan dan Tuhan selalu menjanjikan penyertaannya. Ini dapat kami rasakan ketika kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar setiap kami ya Bapa untuk berdiri teguh di dalam iman. Ajar setiap kami untuk berjalan di jalan Tuhan. Dan ajar setiap kami untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat menjadi garam, dapat menjadi terang bagi sesama kami, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan Bapak Pendeta Ko. Ya, terima kasih hambanya Bapak Sutarjo, luar biasa ya. Memang di tahun yang baru pasti Tuhan Yesus memberi semangat yang baru ya. Semua semangat ya. Jadi jangan ada yang kena 5L ya. Letih, lesu, letoy, lemot, loyo ya. Tinggal gabruk ya. Bahaya itu ya. Nggak boleh ya kena 5L. Kita harus semangat, semangat terus ya, karena kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan, pusakanya Tuhan ya. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih, dan saya percaya kita adalah orang pilihan Tuhan. Amin ya. Dan yang kedua, kita harus memiliki kemenangan yang pasti bersama Yesus. Amin ya. Kalau kita tetap pegang janji Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan terus disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Amin. Dan yang kedua, penyertaan Tuhan itu, yang ketiga, penyertaan Tuhan itu sepanjang hidup kita. Ingat, Ibrani 13 ayat 5b, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Itulah kasih setia Tuhan. Ya, gimana dengan kita? Kita harus terus, penyertaan Tuhan itu harus ada di dalam setiap pribadi, lepas pribadi. Amin. Ya, bagaimana kita bisa tetap kuat, memiliki semangat yang baru, tahun yang baru 2024, yaitu kita harus benar-benar berdiri ya, teguh dalam iman kita, tetap percaya. Ya. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak akan goyah. Karena iman kita tetap teguh. Kita tetap bersama Yesus, kita melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Amin. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki semangat yang baru di tahun 2024. Kita harus tetap berjalan ya di jalannya Tuhan, karena di Mazmur 119 ayat 05, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan. Jadi jangan pernah keluar dari rayanya Tuhan. Karena Efesus 2 ayat 10 ya, kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Dan yang ketiga, kita harus tetap bertindak melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan sampai kita melenceng, jangan kita keluar dari jalur firman Tuhan, karena itu kita akan jatuh dalam dosa kembali ya. Kalau kita tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan, kita akan dijauhi dari segala dosa, dari segala apapun bentuk yang tidak baik. Ya, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan goyah, tetap kuat, tetap terus melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Sutarjo yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada sore ini. Kiranya Tuhan Yesus pakai Bapak Sutarjo menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan anak mantu cucunya semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Silakan satu pujian Bu Lydia sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa selesai kita ibadah, kita akan ada rapat sebentar ya, meeting untuk membahas segala sesuatu untuk kemajuan family ministry ya, untuk kita bersama, dari kita untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.
Lydia masih ada? Bu Lydia? Masih ada itu Bu Lydia. Iya, tapi nggak dibuka itu speaker. Apa langsung doa syafaat aja? Yang doa syafaat siapa? Silakan. Pak itu Pak Setiadi ya? Dion itu. Ya Pak Setiadi. Pak Setiadi Cunwi, doa syafaat, silakan. Mari kita sama-sama berdoa setelah kita selesai mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah mendengarkan pengarahan dari Bapak Pendeta Komingguan serta doa dari Bapak Komingguan. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berkati Bapak Sutarjo yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan Tuhan berikan kepada dia pencerahan baru sehingga dia mampu untuk menyampaikan rahasia-rahasia firman-Mu yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Ku pakai mulut bibirnya untuk selalu menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa dalam surga, berkati hidup rumah tangganya, berkati ya Tuhan pekerjaannya, berkati kesehatannya, dan berikan dia umur yang panjang Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Sutarjo, di mana kami harus berdiri teguh, kami harus mengandalkan Tuhan dan kami ya Tuhan senantiasa harus tetap di dalam Tuhan dan mempunyai keberanian seperti Yosua ya Tuhan yang tetap berdiri tegar, tidak takut, tidak kecut, tidak tawar hati Tuhan, tetapi bertekad terus untuk maju dan maju untuk menduduki tanah perjanjian. Tuhan Yesus, demikian juga kami Tuhan, supaya kami tidak kecut di dalam menghadapi tahun yang baru ini Tuhan, tetapi kami dengan tegar hati, dengan keberanian Tuhan, karena kami akan menduduki tahun 2024 ini dengan Tuhan, beserta dengan Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami kesehatan kami diberkati Tuhan, kami Tuhan usaha kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, anak cucu kami diberkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Komingguan Tuhan, supaya dalam pelayanan, dalam penggembalaannya di JPM ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan, supaya berikan kepadanya hikmat dan marifat di dalam penggembalaan ini Tuhan, karena tidak mudah, tidak sepele untuk membina persekutuan ini Tuhan. Dari sebab itu Tuhan, Engkau berikan kepada Bapak Komingguan Tuhan kemampuan untuk memimpin terus, dan Tuhan berikan kepada Bapak Komingguan kesehatan. Aduh, Tuhan, kain doa teh. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah dan dipuji. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Bapak Komingguan. Tuhan, Engkau berkati dalam pelayanannya. Tuhan, Engkau berikan Tuhan, berikan kepada Bapak Komingguan senantiasa kesehatan, kekuatan, berkati anak mantu cucunya Tuhan, berkati usaha pekerjaannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang, setiap kami peserta yang hadir di dalam Zoom ini Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Kami setelah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami melakukannya, kami bertekad seperti Yosua Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah di dalam grup JPM ini kami bertambah maju, kerohanian kami semakin bertambah maju, penyerta pengiringan kami kepadamu semakin teguh, dan iman kami semakin teguh, dan pengenalan kami akan Engkau semakin sempurna ya Tuhan, serta iman kami semakin bertambah teguh kepadamu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di petang hari ini kami sudah Engkau bekali dengan firman-Mu, Engkau kami bekali kami dengan persekutuan yang sangat indah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, eseteteku makarehena womo, maihena tokai, inakai,
sikina mo kirikit ka na mo hiratai inauma karihe takai hina to katakahina namahira takai yosa takahina mo ki inakai rada katakuhi manana isikina mo yes haleluya terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kiranya doa persembahan kami ini Tuhan menjadi harum di hadapan Engkau dan Engkau berkenan untuk mengabulkan segala doa syafaat kami ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan kejayaan kepada bangsa dan negara kami Tuhan dalam menghadapi pemilu Tuhan. Kau berikan kami suasana yang aman, suasana yang damai, pemilu yang damai dan aman. Dan kepada kami para pemilih Tuhan, berikan kecerdasan kami untuk memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang berkenan kepada pemimpin yang nantinya tidak membeda-bedakan antara mayoritas dengan minoritas. Bahkan kami mendapatkan kebebasan di dalam kami beribadah, dalam kami mendirikan rumah ibadah, di dalam kami melakukan Tuhan pendirian rumah-rumah ibadah. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk para pemisionaris yang menginjil di mana-mana Tuhan. Baik di kota maupun di desa maupun di tempat yang terpencil. Tuhan, bekali mereka, hidup mereka Engkau cukupkan, bekali hidup mereka, makan minum pakai mereka Engkau jamin Tuhan, melalui tangan-tangan yang mengulurkan tangan untuk membantu mereka Tuhan. Tuhan, mereka sertai pemberitaan mereka bukan saja dengan perkataan, tetapi Engkau sertai dengan kuasa-Mu, dengan mukjizat, dengan tanda heran, dengan penyembuhan-penyembuhan ilahi. Kuasa-Mu biar nyata melalui pelayanan mereka, sehingga orang-orang yang mendengar Injil, mereka tahu bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa, dan kiranya doa ini menjadi satu persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami juga berdoa untuk perdamaian dunia Tuhan, supaya dunia damai, dunia memang Tuhan sudah gariskan bahwa dunia akan terdapat kekacauan. Tetapi kami berdoa ya Tuhan, supaya itu tidak terjadi kepada anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Israel Tuhan, supaya mereka Engkau lindungi, Engkau hantar mereka ke dalam tanah perjanjian, dan supaya Palestina Tuhan, mereka sadar bahwa tanah yang mereka duduki adalah milik kepunyaan Israel, dan mereka supaya menyerahkan diri untuk berserah di dalam naungan Israel. Mereka aman, mereka terlindungi, mereka terjamin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Bapak, Ibu disembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti selesai ibadah, jangan lupa ya, kita ada rapat sebentar untuk membahas kemajuan family ministry. Sabtu dan Minggu kita akan libur. Kita akan bertemu kembali di hari Senin. Yang melayani adalah Pendeta Agustinus Ferry dari Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Siapa bincang-bincang boleh dibantu Pak Johannes Marmo. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Komeng Ban. Terima kasih juga
Pak Sutarjo yang telah menyampaikan firman pada sore hari ini. Tahun baru, semangat baru.